Oke, selamat malam. Nama saya Ade. Saya hendak presentasi tentang untuk ujian tengah semester bahasa Indonesia. Ini yang saya pilih itu gambar dari soal A itu yang nomor 2 tentang deskripsi. Jadi gambar ini ya, gambar keluarga makan ada anak. Dilihat sini kakek, kakek nenek ya, tapi ini mungkin lebih ke ayah dan ibu ini anak-anaknya. Anak-anaknya banyak. Soalnya di sini lakinya cuma satu. Ini mungkin kakak ketuanya ya. Di antara ini nggak tahu yang kedua siapa, tapi kelihatan kalau ini lagi makan. Untuk penjelasannya di slide berikutnya. Di mana paragraf tentang deskripsi. Momen makan bersama keluarga menjadi salah satu wujud kebersamaan yang hangat dan menyenangkan. Dalam sebuah ruangan makan sederhana, tampak ibu duduk menikmati hidangan bersama keenam anaknya, terdiri dari satu laki-laki dan 5 anak perempuan. Beberapa dari mereka nampak saling bergurau, sementara yang lain tertawa lepas mendengarkan candaan itu. Suasana terlihat sangat akrab dan ceria. Di sisi lain, sang ayah berdiri sambil memperhatikan mereka dengan ekspresi tenang dan penuh kasih sayang. Ia tampak bangga melihat keluarganya berkumpul dalam suasana yang hangat. Meskipun tidak ikut duduk makan, kehadiran ayah tetap memberi kesan penting sebagai pelindung dan kepala keluarga. Canda tawa yang terdengar mencerminkan hubungan yang harmonis antar anggota keluarga. Melalui kebersamaan ini, nilai kasih sayang, perhatian, dan kebahagiaan begitu terasa. Oleh karena itu, kegiatan makan bersama bukan hanya sekedar mengisi perut, tetapi juga menjadi cara untuk mempererat ikatan emosional dalam keluarga. Struktur kalimat sudah sesuai, kalimat efektif dan runtut, konjungsi tepat, ada sementara, meskipun, oleh karena itu, tetapi, dan lain-lainnya. Untuk struktur paragraf lengkap, kalimat pembuka atau topik, momen makan bersama keluarga menjadi salah satu wujud kebersamaan. Isinya adalah deskripsi siapa saja yang ada, apa yang mereka lakukan, dan suasananya. Untuk penutup, simpulan makna kegiatan tersebut. Bahasa lugas dan komunikatif, sesuai konteks paragraf deskriptif, bukan narasi atau argumentasi. Untuk gambar berikutnya yang A, saya pilih yang persuasi ya. Untuk paragraf persuasi, saya pilih gambar nomor 3 ya. Jadi tentang kelulusan bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan yang sesungguhnya menuju masa depan yang lebih baik. Dalam hidup ini, setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi budaya, warna kulit, maupun pengalaman. Namun, kesuksesan tidak pernah memandang perbedaan itu. Seperti terlihat pada gambar 3 tangan dengan warna kulit yang berbeda. Ada putih, kuning, dan coklat, yang bersama-sama melemparkan topi toga ke udara. Hal itu menunjukkan bahwa keberhasilan adalah hak semua orang. Oleh karena itu, marilah kita jadikan momen kelulusan sebagai motivasi untuk terus belajar, berjuang, dan menginspirasi. Jangan biarkan rasa malas atau rasa takut menghalangi langkahmu. Teruslah berusaha, karena dunia di luar sana menunggu karya dan kontribusi. Kita semua punya potensi untuk berhasil, asalkan mau bekerja keras dan tidak menyerah. Ayo buktikan bahwa keberhasilan bukan milik satu golongan,
tetapi milik siapa saja yang mau berjuang dengan sungguh-sungguh. Ini memiliki kalimat topik dan pengembangan, menggunakan konjungsi yang tepat, memiliki struktur pembuka, isi, dan penutup, dan menggunakan bahasa Indonesia lugas dan komunikasi. Untuk jawaban yang soal B, filenya ada di Word, nanti saya kumpulin dalam bentuk PDF. Ini kan tentang presentasi. Jadi jawabannya itu sistem informasi merupakan salah satu bidang keilmuan yang mengkaji bagaimana teknologi informasi diterapkan untuk mendukung proses bisnis dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Ranah ini tidak hanya mencakup aspek teknik seperti pemrograman dan manajemen basis data, tetapi juga mempelajari proses bisnis, analisis kebutuhan, dan perancangan strategis berbasis data. Menurut Loudon tahun 2020, sistem informasi yang baik mampu meningkatkan efisiensi operasional dan keunggulan kompetitif suatu keilmuan ini. Suatu perusahaan. Selain itu, perkembangan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan komputasi awan turut memperluas ruang lingkup keilmuan ini. Mahasiswa sistem informasi dituntut untuk mengetahui keterampilan teknis sekaligus kemampuan komunikasi dan analisis agar dapat menjembatani kebutuhan pengguna dan solusi teknologi. Dengan demikian, sistem informasi merupakan bidang multidisipliner yang berperan penting dalam mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Oleh karena itu, penguasaan keilmuan ini menjadi sangat relevan dan dibutuhkan di era industri berbasis data saat ini. Paragraf ini struktur kalimatnya efektif dan sesuai IBI. Gunakan konjungsi tepat seperti selain itu, oleh karena itu, dengan demikian. Memiliki struktur lengkap, pembuka, ada tesis, isi, argumentasi, penutup, penegasan lugas. Gunakan bahasa baku dan komunikatif sesuai standar penulisan. Oke, sekian dan terima kasih Bu atas perhatiannya dengan menonton presentasi saya. Selamat malam.